disebutkan ya ayuhan nas. Berarti apa? Seluruh manusia. Nggak peduli Islam kayak Kristen kayak Katolik kayak Buddha, Hindu, apa nggak peduli. Al-Quran itu obat untuk seluruh manusia. Siapa yang mengikuti perintahnya, mengikuti anjurannya, itulah solusi terbaik. Karena baik kata Al-Quran halal untuk kita, jangan kata Al-Quran haram bagi kita. Orang non-muslim aja, ketika pedomannya, solusinya lihat Al-Quran, jadi solusi. Bukankah banyak ilmuwan meriset sebuah rahasia tata surya, meriset sebuah rahasia berbagai macam yang diriset yang bersumber dari Al-Quran, di mana Al-Quran menyebutkan dalam Ar-Rahman 2 lautan bertemu, namun bagaikan dinding ada dinding pembatas. Ternyata setelah diriset ketemu benar ada dinding pembatasnya. Ketika banyak sekali tentang nyamuk, tentang semut, tentang apa diteliti, ternyata sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki rahasia ilmu yang sangat luar biasa. Kenapa? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Diuji secara ilmiah dan lain sebagainya, terbukti semuanya. Nah, kita, Anda yang orang Islam dari lahir, KTP-nya Islam, apakah Anda mengimani Al-Quran? Jika mengimani Al-Quran, ketika sakit, segera baca Quran. Bukan hanya dibaca, baca terjemahannya, lakukan apa isinya. Sembuh penyakitnya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yuk, udah sholat malam belum? Yang lagi terkena penyakit, apalagi penyakit anxiety, udah sholat malam apa belum? Ya, ini mah boro-boro sholat malam. Bangun sepertiga malam aja takut. Takut ada hantu, takut ke kamar mandi, takut jatuh, takut ada yang lihat, takut ada yang ngikutin. Takut lagi sholat ada bayangan di belakang. Segala macam ditakutin. Padahal apa? Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang memohon, Allah beri. Kurang baik apa? Namun ternyata apa? Orang anxiety kebanyakan apa? Pada males untuk melakukan hal itu. Kenapa? Yang dicari hanya satu yang instan. Pengennya Pak, sekali minum sagutani langsung sembuh. Harapannya gitu. Sekalinya pakai jimat langsung sembuh. Harapannya gitu orang-orang anxiety. Carinya jalan pintas mulu. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang anxiety mah boro-boro kumpul sama orang soleh. Ketemu banyak orang aja takut. Ketemu banyak orang aja minder. Gimana mau aktif di sosial? Gimana mau berkumpul dengan orang-orang soleh? Gimana mau aktif di taklim? Mau aktif di pengajian? Sulit. Karena ketemu orang aja takut, ketemu orang juga minder. Padahal itu adalah obatnya. Ya, maka mulai saat ini yuk sering-seringlah lakukan aktivitas sosial. Hal-hal yang baik, apalagi taklim, pengajian, ya ikuti hal-hal yang kayak gitu. Jangan takut kambuh, jangan takut kumat dan lain sebagainya. Justru itu jalan sembuhnya. Yang keempat, puasa. Loh, apalagi puasa. Orang anxiety disuruh puasa, ada aja alibinya. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh. Beda guys. Orang puasa dengan orang yang nggak puasa itu beda. Ya. Anda nggak makan, niatin puasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Ia memperbaiki dirinya, ia detok mengeluarkan racun. Itulah kenapa orang berpuasa mulutnya bau. Lain halnya orang yang nggak puasa. Dia nggak makan, organ tubuh tetap bekerja. Ketika nggak ada makanan jadi penyakit. Maka harus dibedakan. Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada kita berdampak buruk pada diri kita. Gak mungkin. Hanya orang yang lemah imannya yang gak percaya dengan perintah Allah. Dia lebih percaya siapa? Perintah dokter. Padahal Pak, puasa itu perintah Allah. Termasuk rukun Islam juga. Masuk rukun Islam kok gak dijalanin. Ngaku orang beriman. Ayo sadar makanya. Sadar. Gak ada sejarahnya orang puasa sakit, gak ada sejarahnya. Gak ada sejarahnya puasa jadi kambuh penyakitnya, gak ada sejarahnya. Kalaupun ada orang penyakitnya kambuh di saat puasa, boleh jadi dia puasa, gak makan, gak minum. Namun pikirannya gak puasa, nafsunya gak puasa, keinginan, harapan, angan-angannya juga gak puasa. Maka diakuilah, orang yang sedang terkena penyakit ini, orang yang sedang terkena penyakit yang namanya lemahnya iman. Harus diakui. Perintah Allah aja gak diyakinin, gimana gak lemah imannya? Kurang bukti apa lagi? Perintah Allah aja nggak dilakuin. Namun ketika dapat nasihat dari yang sedang viral,
dapat nasihat dari dokter, dipercaya. Perintah Tuhannya sendiri nggak dipercaya, sabda nabinya sendiri nggak dipercaya. Hei, apa kabar sahadatnya? Ya. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Orang anxiety bukan banyak zikir, tapi banyak mikir. Apa-apa dipikir, nanti kalau penyakit saya tambah parah gimana? Kalau penyakit saya nggak sembuh gimana? Kalau saya mati anak saya gimana? Segala macam dipikir. Nanti kalau anak saya kecelakaan gimana? Rewel hidupnya. Ya, ayolah. Ini adalah hal ketidakwarasan. Makanya dirubah. Kita harus berani berubah. Jangan selalu beralibi. Enggak kok, saya nggak butuh berubah. Saya hanya butuh didengar. Saya hanya butuh di ngertiin. Bukan kayak gitu, guys. Telur, jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Telur, jika pecahnya dari dalam, akan muncul kehidupan yang baru. Kalau kita hanya mengandalkan, di ngertiin, didengar, diperhatikan, sama saja Anda adalah telur yang ingin pecah dari luar. Kalau pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya hanya jadi kotoran. Sok, telur kalau pecah dari luar, diceplok, didadar, ujung-ujungnya apa? Jadi kotoran. Namun beda halnya, telur jika pecahnya dari dalam, dia akan muncul kehidupan yang baru. Dia akan muncul kehidupan yang baru. Makanya udah, jangan ngandelin. Saya hanya butuh didengar. Saya hanya butuh di ngertiin. Sampai akhirnya apa? Suami lagi kerja di telepon. Ayah, saya kambuh. Pulang sekarang, pulang. Pulang. Besoknya gitu lagi. Suaminya mau kerja, di telepon lagi. Temenin saya butuh kamu, saya butuh kamu, saya takut mati, saya takut ini. Pulang. Suaminya sering pulang dari tempat kerja, akhirnya apa? Di PHK, dikeluarin. Giliran suaminya nggak kerja, tambah stres lagi. Kok suami saya nggak kerja? Nanti penghasilannya gimana? Nanti uangnya gimana? Kebutuhan ini gimana? Bayaran sekolah ini gimana? Tambah parah lagi penyakitnya. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu nggak? Terkena anxiety, suaminya lagi kerja, dikit-dikit ditelepon, suruh pulang. Dikit-dikit ditelepon, suruh pulang. Ada nggak yang kayak gitu? Tuh, jika telur ingin pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, akan muncul kehidupan yang baru. Makanya tugas kita saat ini, bagi teman-teman yang sedang mengalami penyakit ini, ayo pecahlah dari dalam. Dari dirimu sendiri engkau harus berubah. Jika di awal engkau takut dengan air, mandi. Mandi sekalian. Kenapa? Yang namanya penyakit ketika dimanja, penyakitnya akan betah. Penyakit itu ibarat tamu yang tidak diharapkan kedatangannya. Ada tamu yang tidak diharapkan kedatangannya, tiba-tiba datang ke rumah. Minta minum, dikasih minum. Minta makan, dikasih makan. Minta tidur, dikasih kamar. Betah nggak tamunya? Betah. Begitupun penyakit, kalau dimanja akan betah penyakitnya. Maka harus dilawan. Yang bisa ngelawan siapa? Diri kita sendiri. Mau makan ini takut, bismillah. Robbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, jadikan makanan ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba. Penuh dengan keyakinan. Kenapa? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Dan Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau pengen sembuh, berubah. Yang tadinya takut dengan air, mandi. Takut dengan dingin, tantang sekalian dinginnya, kipas angin. Yuk, kipas angin, dekat ke saya. Maafin saya ya kipas angin, selama ini saya suzon sama kamu. Ayo angin kamu hembuslah ke sini. Kita bersahabat, wahai angin kita bersahabat. Jadilah kalian obat untuk diriku. Udah. Takut bangun malam, bangun. Mandi sekalian. Kenapa? Sebaik-baik mandi secara medis, mandi sebelum sholat subuh. Secara ajaran nenek moyang kita, mandi pagi itu apa? Salah satu waktu mandi terbaik. Disebutnya apa? Kungkum sajroning esuk, adus sajroning wengi. Maksudnya apa? Berendam di penghujung malam, berhendam di waktu menjelang pagi. Untuk apa tujuannya? Dulu leluhur kita karena belum ada agama, tujuannya apa? Katanya buat buang sial, buat buang sebel, buat buang penyakit. Itu ajaran nenek moyang kita zaman dulu. Waktu belum ada agama, meyakini mandi di waktu esuk, bahasanya di waktu menjelang pagi, itu bisa menjadikan hal yang positif. Bahkan dalam agama kita juga diajarkan, Rasulullah senantiasa mengajarkan, usahakan mandi, usahakan bersih sebelum kita subuh.
Bukankah itu? Ya udah, kalau kita memang mengakui kita adalah orang Islam, orang yang beriman, maka ikuti perintah Al-Quran, ikuti perintah sunnah. Emang ada solusi, nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan sunnah? Emang ada? Kenapa Anda nggak meyakini itu? Ketika dikasih tahu lemah imannya, Anda tersinggung. Suruh percaya sama Al-Quran, Anda nggak mau. Suruh jalanin apa kata Al-Quran, Anda pikir-pikir. Kurang apa lagi? Ini bukti real, tanda lemahnya iman. Tuh teman-teman. Ya. Mandi sebelum sholat subuh. Gimana mau mandi? Saya kalau mandi demam, biarin. Yang namanya was-was datang dari setan. Setan diciptakan dari api. Api lagi tungku apinya lagi tinggi dalam tubuh kita. Yang namanya tungku api sekali disiram gak langsung padam, wajar kalau demam. Disiram 2 kali 3 kali belum tentu padam, wajar kalau menggigil, demam, meriang, wajar. Namun tungku api semakin sering disiram, apinya akan padam, baranya pun padam. Sehingga apa? Padamlah selama-lamanya. Begitupun sama, penyakit, was-was, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, anxiety, asam lambung, penyakit apapun, ketika sering disiram apinya, maka akan padam, maka akan sembuh kecemasanmu, akan sembuh was-wasmu, sembuh ketakutanmu, sembuh kekhawatiranmu, sembuh penyakit-penyakitnya. Sembuh. Makanya mandi. Udah dikasih tahu kebersihan sebagian daripada iman. Kenapa malas mandi? Nah, setelah mandi lakukan 5 perkara. Baca Al-Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, puasa, banyakin zikir dan sholawat. Ini mah boro-boro banyakin zikir. Orang yang anxiety mah hidupnya banyak mikir doang. Padahal apa? Ya ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Saya badan sampai kurus. Ketika ada orang bilang, kok kamu kurusan? Itu kayak bencana luar biasa. Pernah ada yang kayak gitu? Ketika ada yang komentar, kok ibu badannya sekarang kurusan? Itu bukannya malah tersinggung dan baper. Seakan-akan sedih sekali kalau ada orang yang ngasih tahu, kok sekarang pucat, kok sekarang kurus. Pernah? Ketika ada orang bilang kurus langsung stres. Ketika ada orang bilang pucat langsung stres. Ya. Ini namanya penyakit mental. Makanya digambarkan bagaikan lalat. Lalat dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. Dikasih nasihat, dia tetap saklek dengan pendirian salahnya. Makanya kalau pengen sembuh, yuk perbaiki dulu sifatnya, perilakunya, perbuatannya, tobat. Sakit ujian, sakit teguran, sakit sebagai musibah. Sama, kalau kita melakukan kesalahan hidup di dunia ini, akhirnya apa? Melanggar hukum, dipenjara. Dihukum, karena apa? Ditegur, karena memiliki kesalahan. Ketika di alam penjara, di tempat penjara, kita melakukan perubahan, menunjukkan sifat yang baik, perilaku yang baik, perbuatan yang baik, boleh jadi kita di penjara 10 tahun, 2 tahun dibebasin. Bisa nggak? Bisa. Boleh jadi jatah sakit kita 5 tahun. Gara-gara apa? Kita melakukan perubahan, Allah melihat perubahan itu. Sakit yang harusnya 5 tahun, boleh jadi hanya 1 minggu. Bisa nggak? Bisa. Jangan cari obatnya, perbaikilah penyebabnya. Jangan sibuk cari obatnya, jangan sibuk ikhtiar ke sana kemarinya. Sibuklah mendekat kepada Rob kita. Sibuk, perbaiki aja. Udah tinggal akui saja. Kalau kita sudah perbaiki, kita akui kesalahan kita, kita munajat. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni segala dosa penyebab penyakit hamba. Ampuni ya Allah segala sifat perilaku perbuatan yang menjadikan penyakit, masalah, musibah ini ya Allah. Engkaulah Rob maha memberikan pertolongan. Engkaulah Rob yang maha menyembuhkan. Engkaulah Rob maha pemilik obat. Hamba mohon ya Allah, anugerahkanlah kesembuhan untuk hamba. Bimbing hamba, tuntun hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang kau rahmati. Ketika kita sudah bertawakal seperti itu, andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, harus lewat dokter, pasti Allah akan pertemukan dengan obat dan dokter yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat ustadz, lewat kiai, lewat tabib, lewat herbal, lewat terapi, pasti Allah akan tuntun langkah kita untuk berjumpa dengan yang terbaik. Kenapa? Bagi Allah sembuh itu mudah. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, 1 butir nasi bisa jadi obatnya. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air bisa jadi obatnya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil.
Cuma kebanyakan kita hanya sibuk ikhtiar, nggak sibuk memperbaiki, sibuk memikirkan, nggak sibuk memperbaiki. Guys, mau sehebat apapun ikhtiar kita, mau sehebat apapun perjuangan kita, kita manusia biasa yang punya kendala. Sedangkan Allah Rabb kita yang maha memiliki kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka yakinlah tidak ada yang mustahil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Mau ikhtiar kayak gimana, jika Allah belum menghendaki, nggak bakalan bisa. Mau duitnya seabrek-abrek, mau ke luar negeri, cari yang fasilitas medisnya lebih mewah, lebih mahal, lebih canggih. Nggak ada jaminan sembuh kalau Allah tidak menghendaki sembuh. Maka tugas kita bukan cari apa obatnya, apa terapinya, apa herbalnya. Bukan itu. Tugas kita saat ini adalah perbaiki penyebabnya. Bagaimana mungkin ada atap yang bocor tanpa adanya rusak? Bagaimana mungkin? Kalau atapnya bocor, kalau lagi hujan bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom. Mau sampai kapanpun, ketika atapnya belum diperbaiki, setiap kali hujan pasti bocor. Beli baskom yang mewah, beli baskom yang mahal, beli baskom yang canggih, nggak ngaruh, tetap aja bocor. Selagi atapnya belum diperbaiki. Namun orang ketika udah waras, ketika atapnya bocor, ia akan memperbaiki. Mana sih atap yang rusak? Oh ternyata ini, oh gentengnya ternyata retak ya. Perbaiki gentengnya kalau bisa, atau diganti gentengnya. Ketika sudah diperbaiki, begitu turun hujan tanpa repot-repot cari ember, cari baskom, sembuh bocornya. Begitupun penyakit. Gak usah repot-repot ikhtiar ke sana kemari, beli obat ini, obat itu, segala macam. Fokus aja perbaiki hubungan kita dengan Allah. Setiap minum doakan, ya Allah hamba mohon kepadamu, jadikanlah air ini obat segala penyakit hamba. Dengan air kau jadikan sumber kehidupan, maka hamba mohon ya Allah jalan kesembuhan. Doain. Kalau Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air bisa jadi obatnya. Nggak usah beli, nggak usah bayar, nggak usah jauh-jauh. Makanya Pak, sembuh itu dekat. Karena Rob yang maha memiliki kesembuhan dekat. Dekat. Kebanyakan kita hanya, aduh sakitnya, sulit sembuhnya. Satu lagi, orang yang sering mengeluh, ya Allah, kenapa sakit ini nggak sembuh-sembuh? Dosa apa ya Allah, sehingga engkau titipkan penyakit ini? Dan ngeluh. Allah ditanya, dosa apa? Lah, tinggal diakui aja dosanya, pakai ditanya ke Allah, ya Allah dosa apa? Sehingga engkau karuniakan, engkau titipkan penyakit ini. Lah, akui saja kesalahan kita, pakai ditanya dosa apa? Yang ketiga, penyakit sulit sembuh ketika apa? Orangnya suka menuduh. Ini gara-gara makan itu saya sakit, sulit sembuhnya. Sulit sembuhnya. Barakallah. Ini gara-gara minum itu saya sakit, sulit sembuhnya. Orang yang masih suka menuduh, sulit sembuh penyakitnya. Ini gara-gara dia ngirim santet, ngirim sihir, saya jadi kayak gini, sulit sembuhnya. Karena Pak, prasangka buruk adalah penyakit hati. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Hati adalah salah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Ketika hatinya berpenyakit, hatinya tertutup, hatinya terhijab, bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Bukankah disebutkan, mandining dungo beninge ati jujur laku, mustajabnya doa tergantung dari kejernihan hati dan jujurnya perilaku. Orang yang suka menuduh, emang hatinya jernih? Mana ada orang dendam hati jernih? Mana ada orang ngefitnah hatinya jernih? Nah, orang kalau hatinya kotor, gimana doanya mau diijabah? Gimana doanya mau diijabah? Kalau hatinya kotor? Lah, makanya hayu atuda, fokus, jangan sibuk cari obatnya, perbaiki penyebabnya. Penyebabnya adalah dosa, gerbangnya dosa sifat. Allah titipkan penyakit dalam tubuh kita, itu adalah cerminan, gambaran daripada sifat-sifat kita. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena Allah ciptakan alam jasad kita sesuatu yang sangat luar biasa. Jasad kita adalah miniaturnya bumi, miniaturnya makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Sok, yang di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam tubuh manusia. Sok, apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Allah ciptakan langit, tubuh manusia juga ada langit. Langit mana? Langit-langit mulut. Allah ciptakan apa lagi? Pohon, tubuh kita ada pohon, rambut-rambut kita.
Allah ciptakan bumi, kita tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan air, di dalam tubuh kita banyak air. Allah ciptakan angin, angin banyak. Apalagi? Allah ciptakan api, tubuh kita ada api. Sok, gosok, hangat, panas. Allah ciptakan apa lagi? Binatang, banyak sifat kita kayak binatang. Apalagi? Semua yang Allah ciptakan di luar tubuh kita, semuanya ada di dalam tubuh kita. Bahkan Allah ciptakan laut, di mana dua lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Di dalam tubuh kita pun ada laut yang ada dinding pembatas, mereka tidak bertemu. Di mana lautan itu? Lembaran catatan kehidupan. Julurkan tangannya. Bagi teman-teman yang kulitnya eksotis, kulitnya sawo mateng, terlihat di sini ada garis. Terlihat di sini ada garisnya. Garis ini pembatas kulit yang agak tebal dan kulit yang agak tipis. Kulit yang agak gelap dan kulit yang agak putih. Sok dilihat garisnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Begitupun ada garis pula di sini. Untuk membedakan antara kulit depan dan kulit belakang. Ternyata bisa dipelajari oleh dokter. Kulit depan untuk apa, kulit belakang untuk apa. Sok. Tubuh kita di sini juga ada garis. Memisah antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Bahkan dari alis aja, meskipun banyak orang yang alisnya deketan, namun mereka nggak saling bersentuhan. So, di sini ada garis, di hidung ada garis, di bibir ada garis, sampai ke bawah ada garisnya. Untuk membedakan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sok, saya bilang gini, ini kanan apa kiri? Bisa jawab kan? Saya bilang gini, ini kanan apa kiri? Bisa jawab kan? Kenapa? Karena ada garisnya. So, kalau garisnya di sini, boleh jadi ini yang kanan, ini kiri. Tapi kalau gariskan di tengah-tengah, balance, mizan, seimbang, adil. Belum lagi Allah ciptakan garis-garis yang ada di jari jemari kita. Apakah ini kebetulan? Nggak ada yang kebetulan, guys. So, garis jari jemari kita dihitung. Dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari. Berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Begitupun jari yang ada di telapak tangan kita. Lihat, ini membentuk angka Arab. Ini 8, ini 1. Lihat lagi. Ini 1, ini 8. 18, 81. Di jumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Apakah kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Lihat jari jemari kita. Kenapa jumlahnya 5? Sok, dilihat. Teman-teman yang paham kaligrafi. Lihat. Alif, lam, ha, dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha, dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Apa kabar jika disatukan, kita tengadahkan ke atas? Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ampuni hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Apa kabar? 33 kalimat tasbih, 99 Asmaul Husna, kalam Allah ada di tangan kita. Makanya Pak Rasul mengajarkan ketika doa jangan sombong. Angkat tangannya. Angkat. Apakah kebetulan? Enggak. Bahkan jika dihitung seluruh garis yang ada dalam tubuh kita berjumlah 114. Sebagaimana Pak 114 surat yang ada di Al-Quran. Tuh teman-teman. Kurang apa lagi? Apakah itu kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Maka setiap penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu tergantung dari cerminan sifat perilaku perbuatan kita. Ada orang terkena penyakit diabetes. Di sini ada yang terkena penyakit diabetes? Ada enggak? Secara medis penyakit diabetes kenapa? Karena pankreasnya rusak. Dari pankreas yang rusak menghasilkan insulin berlebih. Pertanyaannya, siapa yang mengizinkan pankreas itu rusak? Jika Allah tidak mengizinkan pankreas kita rusak, nggak bakal rusak. Kenapa Allah izinkan itu rusak? Karena punya maksud dan tujuan. Supaya Pak, supaya diri kita ada perubahan. Apa sih berubahnya? Bukankah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Mungkin karena ibadah kita yang kurang. Sehingga Pak organ tubuh kita dikurangi fungsinya. Supaya sadar. Hei manusia jangan sombong. Kita tuh nggak punya apa-apa. Yang menghidupkan diri kita Allah. Yang menghidupkan organ dalam tubuh kita Allah. Yang memfungsikan organ dalam tubuh kita Allah. Allah maha hebat. Sok.
Nafas yang dihirup oksigen, keluarin. Karbon dioksida, hirup lagi. Oksigen, hembusin lagi. Karbon dioksida. Kenapa sesuatu yang terhembus dan tertarik bisa beda? Bisa beda. Coba, adakah alat secanggih itu? Adakah alat secanggih itu? Kurang maha apa Allah? Dilihat ada nggak garisnya di sini? Sok dilihat. Ada nggak garisnya di sini? Sok. Bagi teman-teman yang suka motong kambing, teman-teman yang suka motong sapi, motong ayam, kenapa motongnya di atas garis? Kenapa? Supaya Pak, supaya cepat matinya. Kalau motongnya di bawah garis, lama matinya. Tuh teman-teman. Dan leher adalah apa? Batas antara dunia dan akhirat. Kenapa disebut batas? Orang nggak punya tangan, dia masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki, dia masih bisa hidup. Orang nggak punya paha, dia masih bisa hidup. Bahkan orang nggak punya pinggang, masih bisa hidup. Namun orang nggak punya leher, nggak akan hidup. Itulah kenapa leher disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Jika ada penyakit dari leher ke atas, itu adalah penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Jika ada sakit dari leher ke bawah, adalah penyakit yang dimasuknya wilayah akhirat. Segala penyakit yang disebabkan karena dosa. Lalu tubuh kita dibagi lagi menjadi dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Meskipun saya ini ngomongnya kanan, teman-teman munculnya kiri karena saya pakai kamera depan ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sebelah kanan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan disebutnya apa? Hablum minanas rahmatan lil alamin. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, disebabkan karenanya apa? Karena adanya masalah dengan manusia dan rahmatan atau dengan alam semesta. Ini penyebabnya sakit, urusan kita dengan manusia dan urusan kita dari alam semesta. Nanti dijelaskan lagi ya. Nah, lalu bagaimana jika sebelah kiri? Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki sebelah kiri masuknya wilayah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan Allah udah pasti ada sifat perilaku perbuatan yang menjadikan dosa. Perjalanan hidup yang menjadikan dosa. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bentar ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Udah, saya ambil contoh. Saya ambil contoh, katakanlah penyakit stroke. Teman-teman tahu penyakit stroke? Stroke itu sebagian organ tubuh berkurang fungsinya. Ada stroke kanan, ada stroke kiri, ada stroke di wajah, dan lain sebagainya. Yuk, saya ambil contoh. Katakanlah stroke sebelah kanan. Ya, stroke sebelah kanan. Stroke itu apa? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tidak sedikit tangan dan kakinya sampai lumpuh. Tangan dan kaki itu wilayah mana? Wilayah di bawah leher. Disebutnya apa? Wilayah akhirat. Penyebabnya stroke itu karena apa? Karena adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Jika stroke-nya sebelah kanan. Ya. Lumpuhnya sebelah kanan itu adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Sok, teman-teman yang punya penyakit stroke sebelah kanan, silakan datang ke dokter, silakan lakukan CT scan. Benar atau tidak adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, jika stroke-nya sebelah kiri karena adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Pelajaran kelas 4 SD. Otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Tuh. Stroke, tangan dan kaki berkurang fungsinya. Tangan dan kaki itu mana? Wilayah di bawah leher. Disebutnya apa? Wilayah akhirat. Berarti penyebabnya apa? Dosa. Sebelah kanan disebutnya apa? Hablum minannas. Hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Yuk teman-teman yang punya stroke sebelah kanan. Ada nggak sebuah kejadian yang menjadikan dirimu berpecah, bermusuhan, dendam, di mana permusuhan itu, pertengkaran itu, pertikaian itu menjadikan rusaknya silaturahim? Ada nggak kita memutus silaturahim dengan orang? Baik itu dengan orang tua kita, dengan mertua, dengan mantan, dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga, dengan kerabat, tetangga, paman, bibi, uwa, semuanya. Intinya dengan manusia, ada nggak silaturahim yang Anda rusak? Anda memutus silaturahim. Itu penyebabnya.
terputusnya silaturahim bisa jadi setruk sebelah kanan. Bukan hanya itu, sebelah kanan itu disebutnya apa? Rahmatan lil alamin. Apa maksud daripada rahmatan lil alamin? Yang hubungannya dengan alam semesta. Boleh jadi tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah dipakai untuk menyiksa makhluk Allah, menyakiti makhluk Allah, melukai makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah, merusak alam semesta. Mentang-mentang jualan genteng, tanah di gunung dikeruk, mentang-mentang bisnis batu di gunung dikeruk, wajar. Boleh bisnis kayak gitu, jangan sampai haknya bumi kita abaikan. Jangan sampai haknya semesta kita abaikan. Jika tidak ingin setruk sebelah kanan. Ya, itu setruk sebelah kanan. Penyebabnya apa? Adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Otak itu apa? Waalaikumsalam. Wilayah di atas leher disebutnya wilayah dunia. Sebelah kiri hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Boleh jadi karena rebutan warisan. Sikut-sikutan rizki. Pengen lari salah satu. Saingan bisnis. Banyak kok penyebabnya. Boleh jadi perkara kedudukan, boleh jadi perkara keluarga, banyak penyebabnya. Penyebab retaknya silaturahim. Barakallah. Itulah datangnya penyakit setruk sebelah kanan. Ya. Lalu bagaimana jika setruknya sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan sampai lumpuh. Sebelah kiri, setruk, tangan dan kaki wilayah di bawah leher, disebutnya akhirat. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara akhirat yang urusannya dengan Allah. Lah ini lebih dahsyat lagi teman-teman. Yang setruk sebelah kanan urusannya dengan manusia. Yang setruk sebelah kiri urusannya dengan Allah. Lebih ngeri lagi. Apa sih penyebabnya? Perjalanan hidup yang merusak hubungan kita dengan Allah. Perjalanan hidup seperti apa? Orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang melakukan kezoliman. Orang-orang yang melakukan kesombongan. Orang-orang yang berkecimpung dengan perkara riba. Setruk sebelah kiri. Jadi orang yang setruk sebelah kiri karena hubungannya dengan Allah, perjalanan hidupnya ia rusak. Ya, ia rusak perjalanan hidupnya. Dirusak. Dirusak oleh perjalanannya sendiri. Itu teman-teman. Penyebabnya apa? Sumbatan otak kanan sebelah kanan. Ya, sumbatan otak kepala sebelah kanan. Otak di atas leher, dunia, kanan hablum minanas, perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Apa itu? Harta, tahta, keluarga. Gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara keluarga, gara-gara wanita, engkau rela melakukan kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, bahkan melakukan riba. Itu teman-teman. Dari situlah penyebabnya. Bila mana penyebabnya belum diperbaiki, mau berobat sampai ke ujung negeri pun, tetap aja penyebabnya belum benar diperbaiki, penyakitnya tetap sulit sembuh. Sulit sembuh. Ya. Jadi kalau pengen sembuh gimana? Perbaiki penyebabnya. Bukan sibuk cari obatnya. Perbaiki penyebabnya. Perbaiki penyebabnya dengan apa? Memohon ampun kepada Allah. Akui kesalahannya, bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan lakukan lagi. Buktikan perubahan itu dengan apa? Sisa usia kita tebar pesona kepada Allah dengan ibadah. Ketika Allah udah melihat itu semua, baru kita memohon kepada Allah untuk berikhtiar. Ikhtiar yang terbaik untuk orang sakit setruk apa? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Bahkan Rasulullah sampai bersabda gini, satu titik bekam, namanya titik kahil, bisa ngobatin 72 penyakit. Ada satu titik lagi, namanya titik umum mugis, di puncak kepala, bisa ngobatin 100 penyakit. Jika solusi itu datangnya dari Rasulullah, apakah Anda percaya? Jika solusinya ternyata datangnya dari Rasulullah, apakah percaya? Kenapa pada prakteknya banyak umat yang gak percaya? Lebih mengedepankan minum obat pengencer darah, minum obat pelancar darah, minum obat saraf. Kenapa lebih percaya yang kayak gitu?
Padahal Rasulullah sudah ngasih tahu ini loh obatnya. Obatnya adalah hijamah. Ketika adanya sumbatan pada otak, sedot sumbatannya. Dengan apa? Dengan berbekam. Kenapa hanya sibuk cari apa? Obat pengencer darah. Ketika udah minum obat pengencer darah, banyak pembekam yang takut membekam orang yang minum obat pengencer darah. Kenapa? Khawatir darahnya nggak berhenti. Makanya datanglah ke terapis yang profesional. Ya, datanglah ke terapis yang profesional. Terapis profesional apapun penyakitnya pasti ada solusi titik bekamnya. Pasti. Ya, kalau terapisnya belajarnya dari YouTube ya. Abal-abal, bermodalkan punya alat doang, ya abal-abal. Carilah yang profesional. Yang profesional itu apa? Gak melulu yang profesional itu bersertifikat, gak ada jaminan. Yang profesional bisa Anda lihat dengan apa? Cara ia menterapinya. Minimal dia memakai jam tangan. Kenapa memakai jam tangan? Orang yang profesional pasti akan disiplin waktu. Karena bekam itu memakai waktu. Karena setiap kulit memiliki karakter yang berbeda. Maka berbekamlah kepada yang profesional. Ya. Itu penyakit stroke. Ada lagi nggak obatnya? Disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Apa itu Tibun Nabawi? Pengobatan Nabi. Ya, pengobatan Nabi. Cara Nabi mengobati berbagai macam penyakit. Ya, itu bawang putih. Kalau nggak kuat dengan bawang putih mentah, pakailah golden garlic. Teman-teman tahu golden garlic nggak? Pakai golden garlic. Golden garlic itu harta karunia obat. Ya, golden garlic itu harta karunia obat, luar biasa sekali manfaatnya. Untuk penyakit-penyakit seperti stroke, saraf kejepit, semua tentang syaraf, jantung dan lain sebagainya. Golden garlic itu luar biasa. Nih, golden garlic itu apa? Golden garlic itu bawang putih yang matang fermentasi secara alami. Warnanya kuning. Orang terkadang penjual bawang putih ketika ada bawang seperti itu dibuang. Makanya jangan dikasih tahu ke pedagang. Ini adalah harta karunia obat. Golden garlic itu luar biasa manfaatnya. Bawang putih bukan busuk tapi matang. Warnanya kuning. Warnanya kuning seperti emas, seperti kenyal, seperti jelly. Itu luar biasa manfaatnya. Sok teman-teman kalau ke pasar cari golden garlic. Kalau lagi beli bawang putih, cari yang dalamnya kuning. Itu luar biasa manfaatnya. Kalau teman-teman nggak kuat dengan golden garlic, karena golden garlic rasanya enak, cuma aromanya lebih kuat. Teman-teman bisa memakai black garlic, bawang hitam. Bawang hitam tuh rasanya enak kayak dodol. Ya, rasanya enak kayak dodol. Itu ya. Ya kalau di Al-Quran udah ada solusinya, Rasulullah sudah ngasih solusinya, kenapa masih bingung? Kenapa masih bingung? Bukan golden granite. Golden granite mah lantai atuh da. Golden garlic, bawang putih yang warnanya kayak emas. Tuh, ya, bawang putih yang warnanya kayak emas. Silakan cari di pasar. Di mana terapi ini sebetulnya adalah siklus tubuh yang Allah berikan secara gratis. Orang ketika merasa lelah badannya, badan ketika merasa lelah, badan merasa capek, pasti otomatis orang akan nguap. Akan nguap kan? Nah, nguap, cara nguapnya nggak benar saja, bisa jadi penyakit. Disebutkan, nguap, dibuka mulutnya akan masuk setan. Orang nguapnya nggak benar, buka mulutnya terlalu lebar, rahang bisa geser. Nguap nggak benar, nguapnya dengan kelalaian, akan bisa bunyi klik di telinga. Pernah ada yang nguap sampai bunyi klik di telinga? Ada nggak yang nguap sampai bunyi klik di telinga? Lagi nguap, bunyi klik di telinga. Hati-hati, itu adalah kesalahan dalam nguap dan itu bahaya. Karena apa? Ketika bunyi klik, rahang bergeser. Nanti apa? Efek dari gesernya rahang, nanti peralihan darah dan oksigen ke wajah nggak lancar, akhirnya kulit gampang keriput, gampang cepet tua, jadi noda hitam, jadi flek hitam dan lain sebagainya. Kalau sampai bunyi klik di telinga, angin tersumbat di dalam telinga, sok tanya ke dokter, dok, apa sih bahayanya jika ada angin yang tersumbat di dalam telinga? Salah satu penyakitnya adalah vertigo. Vertigo itu apa? Ruangan muter-muter, ketika merem ruangannya berhenti, ketika buka muter-muter lagi. Pusingnya luar biasa, itu vertigo.
Berawal dari apa? Salah satu penyebabnya adanya angin tersumbat pada telinga. Dari mana datangnya angin tersumbat? Orang nguapnya terlalu lebar. Makanya saat ini kita ikuti bagaimana cara Rasulullah nguap. Rasulullah mengajarkan kalau nguap suruh tutup mulut. Tutup. Supaya apa? Angin keluar lewat hidung. Keluarnya angin lewat hidung, segala penyakit sinus, polip, flu, resdung, insya Allah jadi wasilah sembuh. Sok kalau nguap lewat hidung, aromanya berubah-ubah. Kemudian kalau nguap, mulutnya ditutup, air mata akan keluar. Segala penyakit yang ada di mata, mata minus, mata silinders, mata glukoma, mata rabun, mata katarak, dan lain sebagainya, insya Allah jadi wasilah sembuh. Teman-teman buktikan kalau nguap, mulutnya ditutup, akan keluar air mata. Air matanya teman-teman pegang. Dia seperti ada pasirnya. Tuh. Jadi air mata ketika dipegang saat nguap akan ada pasirnya. Ketika nangis pegang, dia akan lengket. Tuh. Jadi air mata pun bisa menggambarkan sesuatu. Ya, kalau diginiin pasir itu kalau lagi nguap. Dan ketika lagi nguap ditutup mulutnya, angin akan keluar dari telinga. Segala penyakit yang ada di telinga bernanah, telinga berdenging dan lain sebagainya, insya Allah jadi wasilah sembuh. Sok, sekarang nguap. Kalau nguap tutup mulutnya. Enak banget air mata keluar, angin keluar, angin ini keluar, seger badannya. Tuh. Memang benar kalau kita ikuti apa-apa, ikuti teladan Rasulullah itu enak. Ada garisnya, ya, ada garisnya. Dia enggak yang sembarangan tumbuhnya, sewajah tumbuh gitu, enggak. Dia ada garisnya. Ya, ada garisnya. Bahkan garisnya rambut kalau kita tekan enak banget, teman-teman. Ya. Garisnya rambut kalau ditekan itu enak banget. Nih ya, saya contohin ya. Ini di belakang telinga kan ada garis rambut. Ini tekan pakai telunjuk. Tekan, ikuti garisnya, ikuti ke depan, ikuti. Lalu arahkan ke lubang telinga. Tekan, lepas. Langsung seger badannya teman-teman. Sok kalau nggak percaya. Ya, ini pun sama sebelah kanan. Ya, ini garis rambut antara kulit dan rambut tekan. Tekan. Gak usah keras-keras, pelan-pelan aja. Arahkan ke sini. Lah ini ada daun telinga ya. Pas pentilnya ini ya. Ditekan tarik. Langsung seger. Langsung seger. Sok dipraktekin. Ini garis rambut nih. Ya, garis rambut ditekan. Gini set. Tarik. Sok. Sok. Tekan. Langsung segar. Udah dipraktekin belum? Disebutnya wilayah Nabi Daud. Baik itu kutu rambut, baik itu ketombe, rambut rontok, baik itu kanker otak, baik itu tumor otak, baik itu migrain, sakit kepala, vertigo, ada lagi stroke dan lain sebagainya. Semua penyakit yang ada di wilayah rambut beserta di dalamnya. Itu penyakit masuknya wilayah Nabi Daud. Wilayah Nabi Daud itu apa? Lihatlah kisah Nabi Daud yang ada di Al-Quran. Apa yang dihadapi oleh Nabi Daud? Umat seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Daud? Nabi Daud menghadapi umat yang keras kepala dan besar kepala. Orang ketika memiliki sifat keras kepala, memiliki sifat besar kepala, jangan kaget kalau sering ada masalah pada wilayah kepalanya, khususnya wilayah yang ditumbuhi rambut. Kutu rambut, rambut rontok, ketombe, kemudian segala penyakit sakit kepala. Itu sebabnya kenapa? Adanya sifat keras kepala dan sifat besar kepala. Orang ketika memiliki sifat keras kepala, besar kepala, semuanya akan menegang untuk wilayah-wilayah sini. Sehingga aliran darah dan oksigen tidak lancar, akhirnya muncullah penyakit-penyakit di wilayah rambut. Aliran darah dan oksigen gak lancar, nanti jadi pusing, jadi vertigo, jadi stroke, jadi kanker, jadi tumor. Ada lagi kutu rambut. Kutu rambut pun sama. Gara-gara apa? Aliran darah oksigen gak lancar. Mereka merasakan nyaman karena kelembabannya. Tuh. Ya. Tuh di sini. Solusinya gimana? Kalau pengen sembuh dari penyakit yang ada di sini. Solusinya kembali. Ya. Di sini disebutkan. Mukjizat gerakan sholat. Ternyata gerakan sujud kita. Sujud itu apa? Menghamba yang sebenar-benarnya. Jangan lagi ada sifat keras kepala, apalagi sombong di hadapan Allah. Jangan. Merunduklah sebagaimana air, selalu mencari tempat terendah untuk bermuara. Ketika sujud kita benar, aliran darah dan oksigen akan lancar menuju otak.
Lancarnya aliran darah dan oksigen, apalagi dengan kita berzikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kolbu kita berzikir. Kolbu disebut jantung. Jantung memompa darah. Darah yang berzikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih akan mengalir ke seluruh organ dalam tubuh kita. Setiap organ tubuh yang teraliri darah tersebut, segala penyakitnya Allah akan jadikan sembuh. Segala masalahnya akan jadikan solusi. Segala apapun sumbatan akan Allah lancarkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Menghambalah yang sebenar-benarnya, menghambalah yang sesungguh-sungguhnya. Lepaskan sifat keras kepala, hilangkan sifat besar kepala. Jangan lagi jadi orang yang ngeyel, jangan lagi jadi orang yang sombong. Sembuh penyakitnya. Sembuh penyakitnya. So, kalau nggak percaya praktekin weh. Wah, ini mah gimana sholatmu jadi sembuh? Sholat aja kayak ayam, takduk, takduk, takduk. Sujud nempel doang. Espres bacanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Coba deh baca zikirnya itu yang tumaninah gitu. Enak nanti penyakit-penyakit kepala sembuh. Tuh, penyakit kepala itu bukan hanya sakit kepala. Pusing mikir cicilan juga sembuh dengan jika sujud kita benar. Kalau sujud kita benar, pusingnya mikir cicilan sembuh, teman-teman. Makanya tugas kita itu apa? Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, bersujud kepadanya, bertasbih kepadanya. Lah, orang banyak cicilan kenapa? Karena kurang bertasbih, kurang bersujud. Yang tadinya fasilitas zaman apa Nabi Adam ketika di surga, pengen makan datang sendiri, pengen minum datang sendiri, karena adanya dosa, pengen makan harus mencari. Sekarang kita bukan hanya mencari, sekalinya ada harus membeli. Membeli harus dengan duit, nggak punya duit harus bekerja. Penghasilan nggak cukup, yang tadinya harus beli makan harus hutang. Tuh, dari mana datangnya hutang? Berawal dari dosa. Karena fasilitas yang segala sesuatu difasilitasi oleh Allah. Pengen makan, makanan datang sendiri. Pengen minum, minuman datang sendiri. Pengen apa aja, Allah datangkan. Namun gara-gara melakukan dosa, dihukum kalam dunia. Sekalinya pengen makan, harus mencari. Sama kan kita sekarang makan harus mencari. Giliran udah ketemu, harus membeli. Membeli nggak punya duit, harus bekerja. Bekerja masih nggak cukup, harus berhutang. Tuh. Makanya Pak, karena sujudnya kurang benar. Benerin atuh dak sujudnya. Nanti bukan hanya perkara ekonomi saja yang sembuh. Perkara penyakit yang ada dalam tubuh kita sembuh. Ya, sembuh teman-teman. Ini penyakit yang ada di wilayah kepala. Wilayah rambut. Wilayah telinga disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Kenapa wilayah Nabi Sulaiman? Lihat penjelasan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang Allah berikan kemampuan. Pandangannya bisa menundukkan yang goib, pendengarannya bisa mendengar dan memahami bahasa binatang. Ya. Jika ada penyakit pada mata, jika ada penyakit pada telinga, itu semua disebabkan karena adanya dosa pandangan dan dosa pendengaran. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang tanpa orang sadari. Ternyata sudut pandang kita yang melahirkan diri kita kurang bijaksana. Mendengar sesuatu kita menyikapi kurang bijaksana, itu akan bisa menjadi penyakit yang ada di mata, penyakit yang ada di telinga. Semua penyakit mata, semua penyakit telinga. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan bukan hanya itu teman-teman. Orang yang memiliki sifat mata jahat pun sama akan memiliki penyakit-penyakit pada mata dan telinga. Mata jahat itu apa? Orang yang selalu punya niatan buruk, orang yang selalu punya niatan jahat. Sok, teman-teman, mata jahat tuh gimana? Lihat sinetron, lihat film. Mereka kalau mau melancarkan kejahatan gimana? Tunggu saja pembalasanku. Orang kalau punya niatan jahat akan muncul penyakit pada mata dan telinga. Bukan hanya itu. Orang yang suka bermain mata akan muncul penyakit pada matanya. Bermain mata itu apa? Orang yang hidupnya selalu licik. Orang yang punya niatan licik. Di balik sesuatu apa yang ia sampaikan, apa yang ia lakukan, ia punya tujuan yang untuk menguntungkan dirinya. Orang yang memiliki sifat curang, sifat licik, akan muncul penyakit pada mata. Bermain mata, kita melanggar hukum, melanggar lampu merah, dicegat sama polisi. Udahlah Pak, asli 50.000, salam tempel. Bermain mata, sok muncul penyakit di mata. Tuh. Orang yang suka bermain mata, lihat. Ada orang, wajahnya ganteng, suaranya bagus,
Sekalinya nyanyi apa? Kalian luar biasa. Matanya disipit-sipitin. Wanita yang lemah imannya, wanita mana yang lemah apa? Wanita lemah imannya yang mana yang enggak terkesimak, yang enggak kelepek-kelepek melihatnya. Kenapa? Bermain mata. Makanya itulah dampak daripada dosa-dosa pandangan, dosa pendengaran. Akan muncul penyakit pada mata dan telinga. Solusinya gimana? Kembali, sujud adalah solusinya. Bagaimana caranya? Ketika sujud, buka mata. Jangan merem. Kebanyakan kita kalau sholat kan merem ya. Mulai sekarang, sebagaimana Rasul ajarkan, dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam hadis, kalau sholat itu buka mata. Buka mata. Begitupun kalau lagi sujud. Kenapa buka mata? Jarak antara hidung, mata, kening. Ini jaraknya adalah jarak terapi kita. Jarak titik terapi mata kita. Meskipun ada orang yang mancung ke depan, ada juga yang mancungnya agak ke dalam. Saya nggak bilang pesek ya, cuma mancungnya agak dikit aja. Tuh. Itu adalah desain yang sudah Allah persiapkan, jarak terapi mata kita. Sebagaimana kita melihat, ya, sebagaimana kita melihat ketika kita memegang binatang, baik itu ayam, baik itu kucing, baik itu burung dan lain sebagainya. Lihatlah matanya ketika kita arahkan seperti ini. Korneanya akan membesar dan mengecil, membesar dan mengecil, membesar dan mengecil. Begitupun sama mata kita. Ya. Begitupun sama mata kita. Kalau jarak sujudnya, apapun yang kita lihat, entah itu sejadah, entah itu karpet, entah itu lantai, itu adalah jarak terapi. Mata kita, korneanya akan membesar dan mengecil. Membesar dan mengecilnya, dia sedang merefresh untuk menyehatkan matanya. So, kalau nggak percaya dipraktekin atau udah. Banyak ya yang testimoni, alhamdulillah. Sekarang saya baca Al-Quran udah nggak pakai kacamata lagi. Setelah ikuti nasihatnya, saat sujud buka mata. Banyak orang udah sepuh, baca Al-Quran udah nggak pakai kacamata lagi. Yang tadinya pakai kacamata, sekarang sedikit demi sedikit, bahkan sudah lepas kacamata. Wilayah wajah dan hidung adalah satu wilayah. Disebutnya wilayah Nabi Yusuf. Lihat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang Allah karuniakan kemuliaan pada wajahnya. Wajahnya bagaikan sinar rembulan, sejuk dipandang mata, sejuk dipandang mata, indah di mata dunia. Wajahnya itu mempesona. Itu Nabi Yusuf gambarannya. Kenapa Nabi Yusuf seperti itu? Tapi lihat kisah Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Sampai akhirnya apa? Di penjara. Gara-garanya apa? Difitnah. Ya, difitnah. Fitnah yang berawal dari fitnah kemaksiatan. Sekalinya jalan, orang lagi motong apel, tangannya kepotong, Zuleha sampai narik ke kamar, difitnah. Makanya kebalikan, orang yang memiliki kebiasaan, ia tidak takut dengan fitnah, ia tidak takut dengan pujian. Justru ketika keluar rumah, bibir dimenorin, bedak ditebelin, kulit diglowingin, minyak wangi sebotol dipakai semua, sekalinya jalan semerbak sejagat raya. Timbang kondangan doang, kulit diglowingin, bibir dimerahin, dimenorin, bedak ditebelin. Namun giliran di dalam rumah, suaminya pengen meluk, begitu dicium, bau bawangnya sangat nikmat. Mau keluar rumah, kulit glowing. Begitu di dalam rumah, suaminya pengen nyium, gak ada bedanya dengan bala-bala. Minyak semua isinya. Orang yang memiliki kebiasaan seperti itu akan muncul penyakit pada wajahnya. Begitupun sama jika Anda laki-laki. Ketika keluar rumah, gagah, rapih. Gagah, rapih. Sampai apa? Rambut disisir sampai meliwis kayak Pak Harmoko. Sampai ada garisnya. Meliwis banget. Gagah banget. Rapi banget. Wangi banget. Timbang berangkat kerja doang. Giliran di dalam rumah, istrinya pengen meluk, bau kopi, bau tembakau, nggak karuan baunya. Sekalinya dicium, baunya nggak jelas. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang kurang tepat. Ketika keluar, berdandan, untuk apa sih? Merasa malu, karena pengen dipuji. Kenapa nggak dandan di hadapan pasanganmu yang halal? Nah, ini awal penyakit wajah. Adanya jerawat, adanya komedo, adanya flek hitam. Kenapa? Merasa ingin dipuji. Orang ketika memiliki sifat merasa ingin dipuji, akan muncul penyakit pada wajahnya.
Sekalinya sodakoh di foto jet lagi sodakoh. Merasa ingin dipuji. Nah, orang yang hidupnya ingin dipuji itu orang yang akan muncul penyakit pada wajahnya. Kenapa? Orang yang memiliki tabiat kebiasaan ingin dipuji adalah penyakit yang berbahaya. Apa sih manfaat pujian untuk diri kita? Andaikan pujian itu melalaikan kita, bukankah pada hakikatnya alhamdulillah segala puji hanya milik Allah? Siapa kita mengharapkan pujian makhluk? Ingat, akan semakin banyak nyamuk yang mati jika semakin banyak manusia yang tepuk tangan. Semakin banyak orang yang tepuk tangan, makin banyak nyamuk yang mati. Semakin kita mengharapkan pujian, mati pula karakter kita. Ketika posting berharap, dipuji. Dulu ya, zamannya like kayak gini sama kayak gini. Ketika banyak yang kayak gini seneng, ketika banyak yang kayak gini sedih. Untuk apa sih? Jika kita mengharapkan pujian, itu adalah kematian yang kita persiapkan. Tuh teman-teman. Ya, semakin banyak yang tepuk tangan, semakin banyak nyamuk yang mati. Lalu gimana solusinya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit wajah? Perbaiki, jangan sampai kita memiliki sifat ria, merasa ingin dipuji, hati-hati. Ya. Basuh dengan air wudu. Basuh dengan air wudu. Jika kita berwudu, setelah membasuh wajah, sambil istighfar ya, basuh wajahnya, biarkan air itu mengering dengan sendirinya. Jangan dielap dengan handuk. Khawatir nanti mukenanya bau. Bau cuci. Jadi kalau wudu, biarkan basah, jangan dielap. Itu adalah obat yang luar biasa. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bisa juga mandi dengan air garam. Mandi dengan air garam itu obat segala macam penyakit yang ada di kulit. Bukan hanya penyakit yang ada di kulit. Semua penyakit dalam tubuh kita. Dengan kita ikhtiar mandi dengan air garam bisa jadi wasilah sembuhnya. Namun jangan tergiur dengan garam ruqyah. Jangan tergiur. Cukup garam kita yang ada di rumah. Ya, nggak mesti harus beli garam ruqyah, nggak mesti. Teman-teman cukup beli ke pasar garam yang kasar. Yang kasar ya, bukan garam halus, garam yang kasar. Teman-teman beli garam yang kasar di pasar 1 kilo paling 8.000. Ya, garam yang kasar. Kalau nggak garam Himalaya. Pakai garam Himalaya yang warnanya pink. Ya, yang warnanya pink. Teman-teman ambil 1, 2, 3 sendok. Masukkan di ember atau di bak mandi. Kalau bak mandinya besar 3 sendok. Kalau bak mandinya kecil cukup 1 atau 2 sendok saja. Lalu diaduk. Diaduk air garamnya. Ambil 1 gayung. Bawa keluar kamar mandi. Dibawa keluar kamar mandi. Doakan air garamnya. Nggak mesti harus beri garam ruqyah. Doakan sendiri. Jauh lebih bermakna. Jauh lebih berkualitas. Ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Dengan air, Engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, Engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Jalan di mana Engkau bersihkan segala kotoran syariat dan hakikat yang ada dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuhku. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Lalu gayung yang sudah kita bawa keluar, masuk lagi ke kamar mandi, campurin dengan bak mandinya. Campurin, diaduk. Diaduk, kita basuh. Berawal dari apa? Kaki kanan. Basuh kaki kiri. Kemudian naik ke atas, guyur sekujur tubuh. Setelah diguyur, baru diusap pakai telapak tangan kita. Usap tanpa sabun. Diusap semuanya. Usap dulu. Dikeramas gini. Di celah-celah rambut dimasukin. Itu. Usahakan masuk semua ke celah. Ini dimasukin semua. Semua terjamah. Semuanya terjamah. Usahakan. Ketika semuanya sudah terjamah, barulah kita pakai sabun. Setelah pakai sabun, baru dibilas. Itu cara mandi air garamnya. Hidung. Ada nggak yang punya penyakit di hidung? Penyakit di hidung itu apa aja? Ada 1, sinus. Ada lagi resdum atau polip atau flu. Segala penyakit yang ada di hidung. Hidung itu apa? Hidung sifatnya mengendus, hidung sifatnya mencium. Mengendus, mencium yang jadi masalah itu apa? Orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain. Dengan karakter orang yang lebih cenderung kepada overprotective. Teman-teman yang punya penyakit sinus, polip,
flu nggak sembuh-sembuh atau resdung, teman-teman sadari nggak? Ternyata memiliki sifat overprotective, cemburuan, kemudian curigaan, ngelek. Kalau di saya lancar, kalau di saya lancar, di teman-teman lancar nggak? Kalau di saya sih lancar, lancar ya, aman. Lancar ya, aman ya. Lancar. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi penyakit yang ada di hidung, salah satunya yaitu penyakit sinus. Kemudian ada lagi polip, ada lagi resdung, ada lagi penyakit flu. Nah, segala penyakit yang ada di hidung, penyakit oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan curigaan, cemburuan, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, itu penyebabnya. Penyebabnya dari situ. Karakternya orang-orang yang overprotective, itu dari situ. Ya. Solusinya gimana? Mulai sekarang jangan lagi memiliki sifat kayak gitu. Dikurangi lagi sifat-sifat overprotective-nya, curigaannya, dikurangi lagi cemburuannya, dikurangi. Ya, kebanyakan yang suka cemburuan ke suami, kebanyakan penyakitnya di hidung. Ya, kebanyakan punya penyakit flu yang nggak sembuh atau memiliki kebiasaan gitu. Kadang memiliki kebiasaan itu. Ada juga yang punya polip juga seperti itu. Solusinya selain daripada perbaiki penyebabnya, lakukan ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Dengan nasi putih. Dengan nasi putih. Nasi putih itu gimana? Teman-teman, nasi yang baru mateng, nasi putih yang baru mateng, teman-teman kasih garam. Ya, teman-teman kasih garam, garam kasar. Ingat ya, kalau di room ini pokoknya segala solusi atau nasihat garam. Nih ya, sesuai di buku ini ya. Itu garamnya garam kasar, kalau enggak garam Himalaya ya. Bukan garam halus. Teman-teman kasih garam, nasi panas dikasih garam, tutup dengan tangan. Kan ngeluarin uap tuh. Nah, uapnya disedot dengan hidung. Tiup. Lagi. Insya Allah rutin terapi seperti itu, insya Allah penyakit polipnya, penyakit sinusnya, penyakit flu nggak sembuh-sembuhnya, insya Allah sembuh. Insya Allah. Karena nasi itu bukan hanya obat di kala lapar. Nasi juga bisa jadi obat untuk penyakit kulit, untuk penyakit mata, untuk penyakit hidung, koreng, gatel, bernanah, itu bisa. Bahkan teman-teman yang misal habis kecelakaan, ada luka di kaki yang belum sembuh-sembuh, belum kering-kering, yuk pakai uap nasi. Itu juga bisa. Karena dahsyat uap nasi itu dahsyat. Bahkan metode orang cantik zaman dulu, pengen kulit glowing, uap nasi diarahkan ke wajah. Secara medis juga diajarkan kan? Diperbolehkan kan uap nasi diarahkan ke wajah, bikin kulit lembab, bikin kulit kenyal, bikin kulit putih, mengeluar sel-sel matinya jadi pada aktif lagi, pada keluar. Tuh. Kita lakukan terapi bersama-sama. Caranya gimana? Teman-teman pegang pundaknya kayak gini. Pegang pundaknya kayak gini. Yuk yang suka masuk angin, yang suka menggigil, yang suka demam, asam lambung, yuk pegang pundaknya kayak gini. Yang suka pusing-pusing, suka kelayangan, pegang pundaknya kayak gini. Teman-teman ikuti saya ya, ikuti. Teman-teman pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Tetap dalam keadaan mata terpejam, ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, ya Allah, hamba memohon kepadamu,
sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas, baca Al-Fatihah dalam hati, tarik pundaknya kayak gini. Yuk, hembuskan, tarik pundaknya kayak gini. Ya. Tarik pundaknya kayak gini, dipencet, ditarik, pencet, ditarik, dipencet, ditarik. Begitupun pundak sebelahnya, dipencet, ditarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Yang suka pusing, tengkuk lehernya sama, tekan, pencet, tarik. Ya. Sekarang lipat daun telinganya. Daun telinganya dilipat. Daun telinganya dilipat. Udah. Sekarang cubit punggung tangannya. Punggung tangannya dicubit. Cubit punggung tangannya udah. Pergelangan tangannya juga dicubit. Bukan disentuh doang ya. Cubit. Cubit itu agak keras. Pergelangan tangannya juga. Sekarang punggung tangan kanan. Punggung tangan sebelahnya. Cubit. Pergelangannya juga dicubit. Cubit. Udah. Sekarang cubit pula pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki itu kayak gini ya. Maaf ya teman-teman ya. Maaf, bukan berarti nggak sopan. Maaf. Ini pergelangan kaki dicubit seperti ini ya. Dicubit. Bagian dalam. Terus. Enak. Kemudian bagian luar juga dicubit. Udah. Sekarang cubit pula bagian kaki sebelah. Sama pergelangan kaki. Kemudian kaki bagian depan. Sama kaki bagian samping. Dah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Badan langsung hangat. Badan langsung segar. Angin langsung keluar. Ya. Badan langsung hangat. Badan segar. Anginnya keluar. Sendawa. Ya. Sendawa. Enak. Badannya langsung enak. Yang tadi ngantuk insya Allah hilang ngantuknya. Yang tadi masuk angin insya Allah segar badannya. Enak. Langsung enak badannya. Seger pokoknya langsung. Udah diperhatikan? Ya. Udah diperhatikan belum? Iya. Pokoknya nanti keluar angin lewat atas, lewat bawah. Sendawa ataupun lewat bawah. Keluar anginnya. Enak. Seger ke badan, seger. Keluar keringat nggak? Cuma gitu doang. Bisa keluar keringat loh teman-teman. Tuh itu namanya terapi angin. Luar biasa, enak banget terapinya. Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Jadi, kalau ada orang sering makan dan minum dengan tangan kiri, maka jangan kaget kalau terapi angin akan muncul telapak kakinya dingin. Muncul keringatnya dingin. Muncul merinding, muncul nguap, muncul ngantuk, muncul pusing. Itu munculnya seperti itu. Ya, itu karena adanya air liur setan. Ya, karena adanya air liur setan. Ya, karena adanya air liur setan. Jadi, mana ada air liur setan? Hei, katanya umat Rasulullah. Masa Rasulullah ngasih tahu makan dan minum dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, tetap aja makannya pakai tangan kiri. Kecuali orang yang stroke, tangan kanannya udah nggak bisa digerakin, boleh makan tangan kiri. Kalau orang kidal gimana? Masih tetap bisa kok pakai tangan kanan. Masih tetap bisa pakai tangan kanan. Ya. Ya teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa cek aja di VT saya atau VT admin kami ya. Itu ada terapi angin. Selain daripada makan dan minum dengan tangan kiri, ada nggak penyebab lain? Ada. Penyebab lainnya apa? Orang yang punya kebiasaan sering makan makanan atau minuman yang terbuka di malam hari. Misal contoh, saya makan apa nih? Katakanlah martabak atau apa.
Malam-malam nggak habis, dibiarin ngegeletak tanpa ditutup. Besok pagi dimakan lagi, itu udah bahaya teman-teman. Satu, boleh jadi ada debu, ada virus, ada bakteri, ada cicak, ada binatang, ada kecoa, mungkin ada makhluk lain yang ikut makan, makanya bahaya. Makanya harus ditutupin. Makanan yang buruk namanya. Yang buruk namanya itu apa? Misal bakso setan, mie setan, es pocong, cilok buto, misal es genderuwo, misal. Makanan-makanan dengan nama-nama yang buruk itu bisa jadi penyebabnya. Nasi goreng gila. Hati-hati. Ngapain pakai nama nasi goreng gila? Kenapa nggak nasi goreng enak atau nasi goreng lain? Cuma timbang ngasih viral doang, nggak berpikir panjang efek daripada makanan yang dimakan oleh para pembeli. Iya, nama buruk tapi rame karena cari viral doang. Ketika nanti di akhirat ditanya sama Allah, hei, harta ini dari mana datangnya? Dari jualan ini. Kenapa nama jualannya itu? Bukankah kulu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa, nama pun doa. Ketika makanan itu namanya buruk, berarti makanan itu mengandung sifat-sifat yang buruk. Ketika sifat itu buruk dalam tubuh kita, akan menjadikan efek buruk pula dalam diri kita. Yang paling mudah, cek dengan terapi angin. Nanti akan muncul telapak kaki kita dingin. Orang yang terapi angin, telapak kakinya dingin, salah satunya dari hal-hal seperti itu. Salah satunya dari hal-hal seperti itu. Pokoknya, makanya bagi para pelaku usaha, nggak usah berlebihan dalam mengasih nama. Udah kasih nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Jangan sebatas cari viral, sebatas cari unik, namun dampaknya bisa jadi keburukan. Ya, dampaknya bisa jadi keburukan. Begitu ya. Ini udah cukup cari-cari nama yang baik. Bagi teman-teman pelaku. Bagi teman-teman yang suka jajan, carilah nama jajanan-jajanan yang baik. Jangan cari-cari yang aneh-aneh nama-namanya. Ya, betul ya. Kenapa? Ya, baru 8:30. Kenapa emang? Oh, udah datang. Berapa? Ya udah bentar lagi. Suruh nungguin dulu ya. Ini bentar lagi. Suruh tungguin dulu aja. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Lihat doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Yang didoakan seluruh jiwa yang mengharap doa. Kenapa seluruh jiwa? Karena masuk angin itu bukan kemasukan angin. Orang masuk angin itu bukan karena kemasukan angin. Andai kan masuk angin itu gara-gara kemasukan angin, dengan kita kentut, harusnya sembuh masuk anginnya. Dengan kita sendawa, harusnya sembuh masuk anginnya. Dengan kita tiup, harusnya sembuh masuk anginnya. Kenapa masuk anginnya nggak sembuh? Karena masuk angin bukanlah penyakit masuk angin. Di dalam medis nggak ada diagnosa penyakit masuk angin, itu nggak ada. Karena masuk angin bukanlah masuk angin, bukan gara-gara kemasukan angin. Masuk angin itu disebabkan karena adanya jiwa yang mengharapkan doa. Siapa jiwa yang mengharapkan doa? Mereka yang matinya belum sempurna. Mereka tidak mendapatkan haknya dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan dengan benar. Mereka jiwa-jiwa yang mengharapkan doa. Mereka hidup bagaikan laron. Laron hidup cuma satu, tujuannya hanya mencari cahaya. Laron hidup tujuannya cuma satu, hanya mencari cahaya. Ketika laron ketemu cahaya, laron akan melepaskan sayapnya dan akan kembali lagi masuk ke dalam bumi. Begitupun para jiwa yang mengharapkan doa. Mereka hanya nyari mana manusia-manusia. Karena setiap manusia, baik dia orang beriman, baik dia orang non-muslim, tetap semua manusia itu memiliki cahaya. Terang atau tidaknya tergantung dari perilaku dan perbuatannya, tergantung dari dosanya. Jiwa mengharapkan doa, mereka hanya mengharapkan doa, bukan untuk nakut-nakutin. Makanya kalau teman-teman bepergian, doa seperti itu yang biasa mabok kendaraan, insya Allah udah nggak mabok kendaraan lagi.
Ya, sok. Udah pada praktek kan? Udah pada membuktikan kan? Yang biasa mabuk kendaraan sekarang udah nggak mabuk kendaraan lagi. Barakallah, barakallah. Iya. Makanya kalau lagi masuk angin, gak usah repot-repot dikerokin dulu, gak usah repot-repot minum tolak angin dulu. Cukup doakan, ya Allah, hamba mohon sempurnakan seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik, baca Al-Fatihah, tarik. Baca Al-Fatihah, tarik. Enak nantinya. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah dengan kita memahami hal itu, insya Allah. Sok, mangga. Kalau tutup makanannya dari kaca boleh nggak dimakan? Boleh. Yang penting tertutup. Tertutup itu ada penghalang. Entah itu dari kaca, entah itu dari tutup saji yang bolong-bolong. Boleh. Boleh. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya teman-teman kalau bepergian itu doakan. Doa, kan doa yang diajarkan kan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baca doa itu. Lalu tambahi, ya Allah, hamba memohon kepadamu, izinkan hamba untuk melakukan perjalanan menuju tempat, silakan sebut nama tempatnya. Hamba mohon ya Allah, jadikan perjalanan ini kebaikan, keberkahan untuk seluruh alammu, seluruh makhlukmu, seluruh ciptaanmu, baik yang nyata maupun yang goib, sepanjang jalan yang hamba lewati, setiap tempat yang hamba singgahi. Kebaikan, keberkahan pula ya Allah untuk seluruh ahli kubur, di seluruh pemakaman yang hamba lihat, yang hamba lewati. Doakan seperti itu. Insya Allah kemanapun kita pergi, jauh dari yang namanya masuk angin, kemanapun kita pergi, insya Allah berkah perjalanannya. Pohon yang kita lihat udah didoain. Rumput yang kita lewati udah didoain. Berhenti di pom bensin, berhenti di rest area, udah didoain. Bahkan doakan pula, jadikan pula ya Allah, orang yang satu arah dengan hamba engkau limpahkan kebaikan. Orang yang berpapasan dengan hamba engkau limpahkan kebaikan. Wah, semua orang, semua makhluk udah didoain. Yuk, sekali-kali doanya kayak gitu. Nanti kemanapun kita pergi, berkah langkah kaki kita, berkah.